alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'amana 'alaina bi ni'mati as-sihhati wal afiyah wa an'amana 'alaina bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa alhamdulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Akhwatul kiram, naskuru ya wa nahmadullah ta'ala ala ni'amihi wafirah fi hadha sabah fi nujum ahal mubarak insyaallah. Nastati an nataharroka wa nadrusa wa nata'allama wa nastami'a abra Zoom di kuliah atau aidan di ad-dars min kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu al-an sawfa nadkhulu ila al-hadisil khamis. Ma yata'allaqu bin nahyi anil bid'ati fid din. Jadi hadisnya tentang larangan melakukan bid'ah dalam agama. Matnul hadis. Baik, man tastati an taqra matnul hadis. Ya, qurratu a'yun. Nah, Ustaz asyasah lam tadhar. Tadhar. Nah. Oh iya, di mana? Bulan juga sekarang. Lama? Al-an? Lama. Al-ma'aki kitab? Mungkin kita apa? Matan hadis tadi. Nah, matan hadis. Mawjud al-an. Mawjud. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayat wa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jazakallah ya qurratu a'yun ya bi qiraati al-hadis. Faidan yaqulu in hadzal hadis ya an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha ya. Fa sawfa nara tarjamatu rawiyatul hadis. Man hiya as-sayyidah al-mubarra'ah. Dialah wanita yang suci. Wanita yang dimerdekakan atau disucikan. Al-mubarra'ah itu berarti bari. Bariun berarti terbebas atau suci minallahi ta'ala. Ya, apa sebabnya? Yuqalu bil mubarra'ah. Ya. Hadza maujudun fi surati An-Nur ya. Lama waqa'a ya, hadis al-ifki. Jadi ceritanya kan beliau ini
dijuluki Mubarro'ah karena tersebut dalam surat Nur ya, An-Nur, yaitu tentang peristiwa cerita bohong ya, yang disebarkan oleh orang munafik ya, anna sayyidah Aisyah tazni ma'a as-sahabi al-jalil ya, Sofwan. Jadi ceritanya beliau dituduh berzina oleh para kaum munafikin. Ini kan memang berbahaya orang munafik ya. Mereka berada di dalam lingkungan Islam tapi sebenarnya sedang berusaha mencari celah menghancurkan Islam dari dalam. Nah, karena itu mereka melontarkan dan menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan. Di mana di saat perang Bani Mustalik ya, kan peperangan akhirnya Aisyah termasuk yang ikut dalam rombongan. Tidak terjadi perang kecuali kemenangan sudah diraih oleh Rasulullah. Akhirnya pulang. Rasul pulang bersama rombongan. Nah, pas di pertengahan jalan, ya, saat pulang, kan kalau dulu kan gelap ya kan, tidak ada penerangan seperti sekarang ya. Rasul SAW bersama rombongan istirahat sebentar. Sementara Aisyah, beliau kan menggunakan pandu ya, dipandu oleh sahabat. Ada tandu, beliau diangkat dengan pandu itu, Beliau keluar dari tandunya untuk melakukan hajat. Dan itu tidak diketahui oleh siapapun akan keluarnya Aisyah. Nah, Rasul rupanya sudah selesai ya, sudah selesai mengistirahatkan mengistirahatkan semua, lalu akhirnya memerintahkan untuk berangkat kembali. Pantolako ya al-qaum ya, tolangko an-nabi wa al-jamaah ma'an al-jamaah au Rasulullah lam ya'rif ya. Hal ya, Aisyah mazala maujudah ya, am huwa kharijah ya, am hiya kharijah. Apakah Aisyah itu sedang sudah masih tetap ada dalam tandu atau sedang tidak ada kan? Nah, Aisyah sendiri kalau diceritakan itu postur tubuhnya ringan. Ya ringan, semampai kan. Kecil, semampai karena usianya belum sampai 16 tahun. Aisyah sendiri kan nanti diceritakan begini, usianya kan memang ketika Nabi meninggal usia 18 tahun. Sehingga orang yang mengangkat atau yang membawa pandu ya tandunya Aisyah itu nggak tahu ya. Mungkin kalau dikatakan lebih berat tandunya daripada Aisyahnya, sehingga ringan saja ya. Dikira ada di dalam. Akhirnya berangkatlah rombongan Aisyah sendirian di tengah kegelapan. Nah, biasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada sahabat untuk berada di belakang ya, khawatir kalau ada yang tertinggal, sehingga ini menjadi dianggap sebagai sapu bersih ya, kalau ada rombongan yang tertinggal. Nah, dialah bernama Sofwan ya. Akhirnya di saat beliau ya berjalan, dia melihat ada seseorang tertinggal ya. Akhirnya dan itu ceritanya itu nggak sama sekali nggak melihat bahwa itu Aisyah ya. Nggak tahu lah gitu kan. Akhirnya ya pas diketahui dan akhirnya diajak ya atau ditemani ya saya. Sementara si Aisyah nggak melihat sama sekali Sofwan dan Sofwan pun nggak pernah melihat memandang Aisyah ya. Dan Sofwan berada di depan, Aisyah berada di belakang.
terus berjalan akhirnya sampai juga kepada rombongan Rasulullah SAW di Madinah tentunya. Nah di Madinah akhirnya tersebar ya bahwa ya Aisyah dan Sofwan berjalan berduaan, dan ditambah lagi dibumbui bahwa Aisyah dan Sofwan melakukan perzinahan. Bulan penuh akhirnya tersebar fitnah ini, tidak ada yang bisa memberikan komen, termasuk Rasul nggak bisa memberikan komen, kecuali akhirnya Aisyah dipulangkan ke orang tuanya. Aisyah sedih karena beliau merasa tidak ada yang terjadi antara diri dengan Sofwan, makanya beliau menunggu keajaiban, ya, ketentuan dari yang maha kuasa bahwa dia memang betul-betul bersih. Sampai ya, turunlah surat An-Nur, ya, ayat yang menjelaskan tentang hadisul ifki, ya, innaladina, ya, fahisyata, ya, orang-orang yang telah menyebarkan fitnah itu kan, ya, tidaklah mereka kecuali adalah orang-orang yang akan dilaknat, ya. Dan akhirnya disitulah setelah turun ayat ini Rasul bergembira dan menyampaikan kebebasan Aisyah. Nah dari situlah akhirnya beliau dijuluki dengan As-Sayyidah Al-Mubarro'ah. Aisyah binti Abi Bakar. Beliau adalah anak dari ya, Abu Bakar yang bernama Aisyah radhiyallahu anhuma. Nah uniknya di sini kan tazawwajaha an-Nabi bi Makkah wa hiya binti Sitti Sinin. Bintu Sitti Sinin. Bahwa Nabi menikahi Aisyah di saat usianya masih 6 tahun. Kalau sekarang mungkin udah menyebar fitnah-fitnah kan, anak kecil dinikahi. Ya, padahal Rasulullah SAW sendiri itu, ya, ada tahu nggak Rasul waktu itu usia berapa tahun ya nikahi Aisyah? Ya, kalau dihitung ya, beliau menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Ya kan? 25 tahun, ya, terus berumah tangga dengan Khadijah, ya, ketika mendapatkan wahyu kan 40 tahun ya. Berarti dikurang 25, 15 tahun ya. Setelah itu bersama di Mekah ya, oleh Khadijah itu ya sampai 10 tahun. Berarti usia Nabi 50 tahun. Usia Nabi 50 tahun. Dan tidak menikah setelah meninggalnya Khadijah ya, beberapa saat ya, kecuali setelah itu menikah dengan Saudah. Nah ini yang juga hanya terjawab ya bahwa Rasulullah SAW tidak langsung menikah dengan Aisyah setelah meninggalnya Khadijah. Ya, Rasul sebenarnya tidak mau menikah. Kalau mau dikatakan beliau lebih cinta kepada Khadijah walaupun sudah meninggal. Tapi karena perintah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan untuk menikahi wanita yang bisa menjadi kawan atau juga pendamping, gitu kan. Maka Rasulullah SAW menikah, dan menikah yang pertama adalah dengan Saudah. Saudah ini adalah wanita hitam ya, dari Habasyah ya, yang punya anak banyak, gitu kan. Yang artinya Rasul SAW ini menandakan Rasul menikah itu bukan karena syahwat. Baru setelah itu menikah dengan Aisyah di usia 6 tahun. Aisyahnya 6 tahun. Berarti usia Nabi sekitar 51 atau 52, sementara Khadijah Aisyah usia 6 tahun. Ya, jaraknya sangat jauh ya, mungkin kalau kita katakan anak dan bapak gitu kan. Lakin hadihi ya min qissati ya zawaji Aisyah ma Rasulullah SAW. Qoblal hijrah bisalah sinin. Ya, berarti sebelum hijrah 3 tahun sebelumnya, berarti memang boleh katakan 50 tahun lah ya. Usia 50 tahun Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Tapi masih dibiarkan hidup bersama bapaknya Aisyah. Ya seperti mungkin dipinang ya, tapi sebenarnya sudah dinikahi, tapi dibiarkan masih bersama orang tuanya. Baru nanti ba'dal hijrah, dan kalau dia di Madinah Al-Munawwarah wa hiya bintu tis'is sinin.
baru nanti berumah tangga dan mulai bersama Rasul Aisyah itu di usia 9 tahun. Jadi sudah balik ya. Aisyahnya sudah balik ya. Baru serumah. Nah, wa kanat ahabbu nisa'ihi ilaiha ba'da Khadijah. Ini ada ya. Dan termasuk istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Wa kana Nabi bi ummi Abdillah bi ibni Ukhtiyah Asma. Ya. Kan sejarahnya Aisyah tidak punya anak. Ya. Sejarahnya Aisyah tidak punya anak, tapi beliau Aisyah ini dipanggil dengan nama Ummi Abdillah. Ya, itu adalah keponakannya. Karena Abdullah ini adalah anak dari saudara kakaknya Aisyah yang bernama Asma. Dan Abdullah ini lahir pas Asma sampai kota Madinah. Berarti jaraknya 8 tahun atau 9 tahun ya dengan Aisyah. Ya, sangat dekat tentunya. Ini Abdullah ya. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini adalah beliau akhirnya dipanggil demikian karena disiddati hubbiha, karena senang ya, suka lah gitu ya. Menjadi sahabat ya, karena keponakan ya, sahabat dekat istilahnya. Akhirnya dipanggil dengan demikian, Ummi Abdillah. Wa tufiya anha Rasul sallallahu alaihi wasallam bintu Saman Asroh sana. Nah, Rasulullah SAW wafat meninggalkan Aisyah di saat usia Aisyah 18 tahun. Wa tuwfiyat ba'dahu bi arba'ina sanah. Dan meninggal Aisyah di usia 40 tahun. Setelah 40 tahun ya, setelah 40 tahun Rasulullah meninggal, berarti di usia 58 tahun. Nah, ini Aisyah. Dan memang sesuai dengan perintah Allah atau dalam ayat sebutkan tidak boleh istri-istri Nabi dinikahi setelah meninggalnya Nabi. Maka Aisyah selama 40 tahun ya, hidup menjanda, ya, tidak ada pendamping, ya, karena memang dilarang untuk menikah. Ya, untuk laki-laki siapapun tidak boleh menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Wa rawa anha alfa hadisin wa mi'atani wa asra ahadis. Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau adalah aksar riwayatan di hadisi Rasulullah, yakni 2210 hadis. Alfa hadisin wa mi'atani wa asra ahadis. Kuniyat Aisyah radhiyallahu anha bi ummil mukminin di annaha ihda zaujatin Nabi. Beliau juga dijuluki atau dipanggil ya, dengan seruan Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang beriman, karena beliau merupakan salah satu dari istri Nabi. Wa jami'i ummahatil mukminin tukna bihadil kuniyah. Seluruh istri-istri Nabi ya juga demikian dipanggil Ummul Mukminin. Kama qala ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Nabi semuanya adalah ibunya orang-orang beriman. Aqul zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Wa qaluhu ummi Abdillah hadhi kunya wa hal wulidalaha ya radhu anha walau amla, tadi sudah dijelaskan ya. Dia adalah ibunya Abdullah secara khusus. Apakah beliau punya anak? Jawabannya tidak. Anahu dzukira ba'da wa'du ahli ilmi anahu wulidalaha waladun saqata lam ya'ish. Ada yang mengatakan, ada yang menceritakan dia sebenarnya hamil gitu, tapi gugur ya. Ini ada yang mengatakan demikian ya.
tapi gugur sehingga tidak menjadi anak ya. Wa dzakara akharu annahu lam yulad laha la saqata wala hayyun. Ada mengatakan tidak, Aisyah tidak pernah punya anak meskipun hanya gugur gitu kan, ya, mengalami keguguran atau juga hidup sebentar. Lakin hiya tuknat bihadil kunya di anna ahabul asma ikilallah Abdullah wa Abdurrahman. Tapi beliau dijuluki demikian karena itu merupakan nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Wa qalu Aisyah hada ismun ummul mukminin wa ibnatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Tazawwaja Nabi SAW walaha situ sinin wabana biha waladu walaha tis'u sinin. Jadi sudah ceritakan ya. Qarat li umma ilman kasiran wa fithan ghaziran. Jadi alasannya Rasul diperintah untuk menikahi Aisyah adalah untuk menjadi wanita yang akan menyebarkan ilmu, yang menyebarkan ya, hadis Nabi terkait dengan ilmu dan juga fikih. Ya, karena itu beliau dianggap sebagai ya, fuqaha ya, as-sahabiyah. Beliau menjadi orang yang faqih di kalangan sahabat. Ya, sangat banyak ilmunya karena beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Ya, terkait dengan khususnya wanita ya, sahabat-sahabat wanita itu akhirnya mendapatkan ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Fahiyya ya radhiyallahu anha minal muhaddisat ya wa minal faqihat. Aisyah adalah ya, salah satu dari perawi hadis ya. Perawi hadis dan juga seorang yang faqih. Ma'anil kalimat ahdatha ansya'a wa qara'a fid dini wa dunya. Kalimat ahdatsa itu adalah membuat yang baru, ya, membuat yang sebelumnya tidak terjadi. Ya. Ansya itu membuat, ya, awal membuat atau pertama kali membuat, waqtaro'a menciptakan sesuatu yang belum ada. Fid dini wa dunya, baik terkait dengan agama maupun terkait dengan dunia. Fi amrina ay dinuna. Fi amrina maksudnya adalah urusan agama kami. Kalau tadi kan ahdasa itu masih umum ya. Bisa ansya'a waqtara fi dini wa dunya, berarti tidak terbatas. Tapi setelah Nabi katakan fi amrina, maka menjadi terbatas, yaitu di dalam urusan agama. Ma laisa minhu ya, minad-din, ya, yang bukan bagian dari agama ya. Bi alla yashhadalahu syai'un min arilati syar'i wa qawaidihi al-amah, yang tidak ada bukti atau tidak ada dalil ya dari syariat dan kaidah yang umum. Fahuwa al-amru al-muhdas, yaitu perkara yang dilakukan atau yang baru ya, perkara yang baru ya, radun ya, radunnya adalah tertolak ya. Baik, nanzur ila syaril hadis inda Ibni Daqiqil Id. Mada yaqul qala ahlul lughah ar-raddu huna bimana al-mardud. Ai fa huwa batilun ghairu mu'taddin bihi. Jadi kata radun itu menurut ahli bahasa adalah mardud, ya, tertolak, kan? Yaitu batil, tidak dianggap, atau ghairu mu'taddin bihi itu tidak terhitung sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala. Ada buah radun. Jadi batil ghairu mu'tadin bihi. Wa qauluhu laisa alaihi amruna yakni hukmuna au dinuna. Tidak sesuai dengan perkara kami ya. Maksudnya adalah terhadap urusan agama kami ya. Tidak sesuai atau tidak ada gitu kan. Hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Hadis yang kita bahas bersama ini adalah merupakan kaidah yang sangat penting dari berbagai kaidah agama.
kaidah yang menjadi pondasi kan. Yang mana pondasi agama itu harus ditegakkan ya. Wa huwa min jawamil kalim, dia merupakan ya kata ya yang ringkas namun memiliki makna yang banyak. Ya, memiliki pelajaran yang banyak ya. Kan Nabi SAW memang tidak panjang kalau berkata, walaupun ada yang panjang tapi sangat jarang. Simple, singkat, padat, ya penuh makna. Ada yang sama jawamil kalim. Allati utihal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi al-Mustafa ya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sharihun ya, bahwa hadis ini adalah tegas ya. Sharihun jelas. Fi kulli bid'ah, dalam menolak setiap bid'ah, tindakan yang baru, penciptaan atau juga pembuatan hal-hal baru. Wa kullu mukhtara'in ya, wa kulli mukhtara'in ya, wa kullu mukhtara'in, setiap hal-hal yang baru. Wa yastadillu bihi ala ibtali jami' uqud al-mamnu'ah, dan juga menegaskan atau menjadi dalil ya dilarangnya atau batilnya seluruh transaksi yang dilarang. Ya, apa itu seperti riba ya, transaksi terkait dengan apa yang diharamkan ya. Wa ada wujudi samaratiha, dan sesuatu yang tidak ada samarohnya, yang tidak ada urgensinya, tidak ada pentingnya, tidak ada manfaatnya ya. Ini juga termasuk yang dilarang atau yang termasuk nanti yang tertolak. Wastadalla ba'dul usuliyin ala anna nahya yaqtadil fasada. Ya, para ulama usul fiqh menjadikan dalil dari hadis ini bahwa larangan ini menunjukkan sesuatu yang merusak. Setiap larangan pasti merusak, ya. Nah ini kita masuk bahwa bid'ah itu merusak ya, terkait dengan kehidupan beragama. War riwayatul ukhra huwa qaulu ta'ala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau tadi kan man ahdatsa fi amrina ya, barang siapa melakukan hal baru, itu masih umum, apa saja ya tindakannya ya, yang penting melakukan sesuatu yang baru. Tapi kalau di sini secara spesifik man amila, barang siapa yang berbuat ya amalan, perbuatan laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, ya berarti tentang amal-amal ibadah ya, amal-amal agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Sharihatun fi tarki kulli muhdatsatin sawau ahdasa fa'iluha. Ini tegas juga. Tegas dalam meninggalkan setiap yang baru ya. Baik hal-hal yang dilakukan itu ahdatsaha fa'iluha, si pelakunya itu adalah dia sendiri yang membuat hal-hal baru, au sabaqo ilaiha, atau sudah dilakukan sebelumnya, dia hanya meniru saja, dia hanya mencontoh saja, dia hanya mengikuti. Kan ada gitu ya, dalam hal yang baru itu dia melakukan sendiri, dia berbuat sendiri ya, dia yang membuat sendiri, dia yang menciptakan sendiri. Ini namanya ahdatsaha fa'iluha. Au sabaqo ilaiha, berarti yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Apakah mungkin bapaknya, atau kakeknya, atau buyutnya, atau nenek moyangnya lah gitu kan. Ini namanya sabaqo ilaiha. Fa innahu qad yahtaju bihi al-mu'anidin. Kadang memang sebagian orang yang keras ya, orang yang melakukan bid'ah itu berhujah, berdalil idza fa'ala bid'ah. Jika dia melakukan bid'ah, fa yaqul, dia akan berkata, ma'ahdahtu syai'an. Aku nggak melakukan apa-apa yang baru. Ini hanya mengikuti tradisi. Kan banyak orang gitu ya. Ketika disampaikan, kenapa kamu berbuat itu? Ini memang tradisi. Ini bukan merupakan kebiasaan. Ini sudah dilakukan sejak lama, gitu kan? Artinya merasa itu tidak dilarang. Ya, padahal bisa jadi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang memang dilarang dan sampai pada dia yang memang melanjutkannya. Ya, seperti orang-orang musyrikin ya, ketika ditanya limada abadtum al asnam, ayat limada asyraktum ya, qalu apa ma alfaina alaihi aba'ana ya, ya ay
bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Ya kami sebenarnya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh bapak kami dulu gitu. Padahal itu dilarang gitu kan. Tapi ketika diperintahkan untuk ditinggalkan, maka mereka berdalih gitu. Kalau begitu orang tua kami dulu salah dong. Ya benar salah. Gitu. Tapi mereka nggak mau peduli dengan itu, hanya terus melakukan. Fayahtaju bihi, dia menjadikan dalih, ya, menjadikan hujah, ya, menjadikan apa namanya alasan itu kan untuk melakukan bid'ah, padahal itu adalah dilarang, walaupun yang melakukannya orang tua nenek moyang mereka dahulu. Ya, fayahtaju alaihi bihadhi riwayat. Sehingga dalilnya ini, pokoknya yang amalan alai laisa alai amruna, dia berbuat perbuatan apapun alasannya nggak ada yang dibolehkan, ya. Dilarang, ya harus ditinggalkan. Wahadal hadis mimma yang bagi hifdzuhu. Ya, hadis ini selayaknya dihafal, wa isya'atuhu, yang disebarkan, wasti'malu digunakan, fi ibtali al munkarat, dalam menghilangkan atau memberantas kemungkaran. Fa innahu yatanawwalu dzalika kulluhu, karena hakikatnya ini ya mencakup seluruhnya. Ya, fa amma tafridul usul, ini yang bisa dijadikan pengecualian itu kan. Ini pengecualiannya amma tafridul usul, bukan pengecualian sebenarnya, tapi sesuatu yang tidak dikatakan bid'ah gitu kan. Tafridul usul allati la takhruju an sunnah. Adapun ya menggunakan perkara mendasar yang tidak keluar dari sunnah, ya fala yatanawaluha hadarrod, tidak termasuk bid'ah yang ditolak, ya, atau yang dilarang. Kita batil Qur'anil aziz fil masahib, seperti ya penulisan atau pencetakan. Kalau sekarang kan Al-Quran dicetak dengan berbagai macam. Ya, sekarang kan kita perhatikan ya, banyak sekali Al-Quran dengan model-modelnya. Ada yang warna-warni, ya, ada yang khusus ya pakai ungu, warna ungu ya, bagian depannya itu katanya ini adalah Al-Quran untuk wanita, ya. Terus juga ada yang pakai terjemah perkata, kan? Ada yang global, ya, ada yang banyak yang model dari terjemah dan juga dari percetakan Al-Quran. Dan ini nggak pernah terjadi di masa Rasul, kan? Apakah bid'ah? Nah, ini enggak, tidak termasuk bid'ah. Kadang orang mengatakan, pokoknya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul bid'ah, ya terkait dengan agama. Ini kan terkait agama, ilmu sahih kan, bagian daripada musaf-musaf itu. Ya, nah ini laisa hada min tafrigil usul, menggunakan hal mendasar yang tidak keluar dari sunnah. Wakal mazahib alati an husni nazar fuqaha al mustahidin yarudduna ya al furu' ila usul. Ya, dan juga imam mazhab, ya, yang tentunya bangsa Indonesia atau umat Islam di Indonesia itu termasuk yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Apakah mereka melakukan bid'ah? Karena tidak ada zaman Nabi mazhab. Ada laisa mimma yata'allaqu bihadzal hadis. Di mana di anna al-imam al-mazahib, ya, hum an husni nazar fuqaha, mereka adalah memiliki pandangan yang baik, ya, memiliki istihad, ya, usaha mengerahkan potensi mereka, yarudunal furu', mereka berusaha mengembalikan yang furu', yang perintil-perintil dalam agama, dengan cabang-cabang agama kepada yang usul. Artinya mereka mensinkronkan, ya, bahwa ini yang usul, ya cabangnya begini atau bagiannya begini, ya. Atau yang furu' dikembalikan pada yang usul. Ini dasarnya, dalilnya ini, usulnya, kan? Ya usulnya kan Quran dan Sunnah. Furu'nya nanti bagaimana aktivitas, ya, warga masyarakat yang dilakukan tidak keluar dari usulnya sebenarnya. Ya, ya contohnya kan kalau sekarang kan mungkin banyak ya orang mengatakan tahlilan bid'ah, terus maulid Nabi bid'ah. Padahal bukan, ya tidak. Itu furu'. Dasarnya apa? Usulnya apa? Ya usulnya adalah zikir. Ya. Zikir dilarang nggak? Kan enggak. Kita suruh bertahlil, tahmid, ya, terus
melakukan zikir itu kan. Ketika ada orang yang tahlilan, ya, itu bukan bid'ah, dia sedang melakukan perintah Allah yaitu berzikir. Itu kan maulid. Alatiyah qaulu Rasulullah SAW yang memang merupakan sabda Rasul kan. Zikir kan sabda Rasul, perintah Rasul dan merupakan perintah Allah. Kadzalika wakal kutub al-maudu'a fin nahwi wal hisab. Begitu juga dengan buku-buku yang tematik ya. Enggak ada zaman Nabi buku-buku bertema ya. Ilmu nahu, ilmu sorof, ini ilmu hadis, ini buku Al-Qur'an, ini buku tafsir, ini buku itu enggak ada. Zaman Nabi enggak ada. Apakah itu termasuk bid'ah? Laisa. Ada yang sama ya, tafrigul usul allati la takhruju anis sunnah. Ya. Wa mimma wa gharzalika minal ulum dan berbagai hal dari segala pengetahuan yang marji'uhu wa mabnahu, yang rujukannya dan dasarnya adalah aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa awamiru dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzalika la yadkhulu fi hadzal hadis. Hal yang demikian tidak termasuk dalam hadis yang dilarang terkait dengan bid'ah ya, larangan bid'ah itu sendiri atau perkara yang katanya ditolak ya, segala urusan yang tidak berdasarkan urusan agama. Baik, ziyadatun min syarhi ya, kita tidak menggunakan lagi kitab ya, buku yang mungkin kalian punya ya atau memegangnya. Ini coba saya tambahkan dari kitab lain ya. Yaitu al-hadisul khamis minal arba'in an-nawawiyah allati jama'aha wa akhtaroha al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadis kelima ini ya, yaitu bagian daripada 40 hadis yang dikumpulkan dan dipilih oleh Imam Nawawi. Wa fiha minat tawjih wal akhlaq wal adab wal mawa'iz wa ma huwa ghaniyun anil bayan. Di dalamnya terdapat arahan. Di dalam terdapat akhlak. Di dalam terdapat etika. Bahkan di dalam terdapat mawa'iz, nasihat-nasihat. Sangat dibutuhkan ya, oleh insan. Ghaniyun itu tidak dibutuhkan, tidak perlu apa penjelasan panjang gitu kan maksudnya. Ghaniyun itu berarti tidak perlu ya. Orang kaya kan tidak perlu sesuatu kan sebenarnya. Ghani. Allah Maha Ghani. Allah tidak membutuhkan sesuatu kepada makhluknya karena Allah Maha Kaya. Ya kalau kita semuanya fakir semua ya. Kita orang fakir, kita fukoro. Manusia itu fukoro. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Orang kaya, apakah fakir? Kita sebenarnya nggak ada yang punya kaya sebenarnya. Laisa minal agniya. Fa innana fukoro. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas antumul fuqara ila Allah. Kalian adalah orang-orang yang fakir yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak kaya. Artinya di sini memang menurut beliau tawjihul akhlaq wal adab wal ma'ish fi hadzal hadis ghaniyun 'anil bayan. Ya nggak perlu dijelaskan lah ya. Udah jelas, tegas gitu kan. Kama anna hadzal hadis aslun min usuluddin. Hadis ini juga merupakan salah satu fondasi ya dari berbagai fondasi agama. Wa huwa mizanun lil i'tiqadat wal a'mal wal aqwal az-zahira wal batinah. Hadis ini merupakan timbangan ya, timbangan untuk berbagai keyakinan dan berbagai amal wal aqwal perkataan baik yang zahir maupun yang batin. Al aslu fil ibadati at-tauqif. Ma mana tauqif? Ya. Waqafa ya, waqafa itu ketentuan ya, atau sesuatu yang dihentikan. Tauqif adalah ketentuan dan sesuatu yang ditetapkan atau dihentikan oleh Allah. Maksudnya gini, ibadah itu ya arahnya itu kembali kepada Allah gitu. Tauqif, kita sholat ya, bukan perintah Nabi. Bukan istihad Nabi, tapi sholat itu tauqif min Allah. Perintah Allah langsung. Kita puasa itu tauqif. Adalah perintah Allah, bukan Rasul yang perintahkan. Bagaimana zakat, sebagaimana haji, itu tauqif semuanya. Al-aslu fi ibadat at-tauqif. Ya, dasar dari ibadah itu adalah tauqif. Ya. Tauqifi. Ya. Sesuatu yang ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala tidak ada masukan ya atau tidak ada hasil ya pemikiran dari nabi, nggak ada. Kecuali yang kuruknya ya, yang kuruknya kan terkait dengan metode, ya, cara pelaksanaannya. Tapi kalau perintah sholatnya itu dasarnya dari Allah kan, tapi pelaksanaannya memang ya walaupun semua pelaksanaannya dilakukan oleh Nabi juga wahyu kan. Bagaimana tata cara sholat? Ya sholat adalah diawal dengan takbiratul ihram, terus diakhiri dengan salam kan itu, atau puasa ya, dan lain-lain. Nah intinya adalah demikian. Ini yang harus kita pegang. Al aslu fil ibadati at-tauqif. Hal yang harus dipegang atau mendasar menjadi asal adalah ibadah itu tauqif. Ketentuan, ketetapan. Seperti halnya Al-Quran ya. Al-Quran itu susunan surat, ayat per ayat itu tauqif atau bukan. Kenapa susunannya kok tidak sesuai asbabun nuzul atau turunnya? Kira-kira tauqifi atau ijtihadi? Mantarif. Tauqifi, Ustaz. Di mana? Karena sesuai Ustaz. Nah, ya betul ya. Walaupun mungkin menurut kita kok nggak sesuai dengan turun. Taruhnya kan yang pertama al-alat ya. 5 ayat, al-alat 5 ayat itu yang pertama. Ya. Terus al-mudassir, terus muzammil, terus lanjut yang di ujung surat Al-Quran itu, yang dari ujung Al-Quran itu 30 seharusnya di awal-awal ya. Karena periodenya Mekah gitu. Ada sekitar 83 surat itu Makkiyah. Tapi kebanyakan yang periode Mekah itu di akhir. Sementara yang Madaniyah atau yang di Madinah itu kok yang di depan gitu kan. Al-Baqarah itu Madaniyah kok di depan. Begitu juga Al-Imran, An-Nisa. Nah ini juga ketika Rasulullah SAW meletakkan ayat dan suratnya itu tauqifi. Itu perintah Allah. Bukan hasil istihadnya Rasul. Enggak. Setiap ayat turun, maka beliau mengatakan, Da'u hadil ayat fi kaza. Setiap surat turun, kalau surat itu, kalau yang turunnya kamilan itu sempurna semuanya, tidak dipotong-potong, maka Nabi mengatakan, Da'u hadil surat fi kaza. Jadi beliau mengatakan selalu kalau ada ayat turun ayat, letakkan ayat ini, tulis ayat ini di sini. Ya. Masukkan ke surat Al-Baqarah misalkan. Ya. Padahal Al-Baqarah itu adalah surat yang unik ya. Uniknya itu dia surat itu yang pertama turun di Madinah dan paling terakhir turun juga di Madinah. Jadi perintil-perintil enggak sekaligus. Ada memang surat sekaligus ya. Jadi surat-surat pendek memang sekaligus kebanyakan. Tapi ada yang memang satu-satu diturunkan. Nah, itu surat Al-Baqarah. Jadi ya surat Al-Baqarah itu ada surat atau ayat yang memang pertama kali turun di Madinah setelah Rasul hijrah dan terakhir juga turun di Madinah. Yaitu surat Al-Baqarah juga. Di antaranya kan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah kan itu adalah atau surat ayat riba itu masuk juga dianggap terakhir. Nah, ini dan al-aslu fil ibadat atau tauqif. Al-muhdasat tanqasimu ila qismain. Ini yang penting juga kita perhatikan bahwa yang dianggap baru itu termasuk yang terbagi pada dua. Ya, jadi pembagiannya dua. Ada al-qismul awal muhdasat fi umurid dunyawiyah. Ya, dalam urusan agama, urusan dunia. Jadi hal baru urusan dunia. Wal muhdasat fil umuri dunyawiyah takunu fil hayatil insaniyah wa tatawwuratiha allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makanin. Wa hadhil umur jaizatun fi'lan. Jadi kalau hal-hal baru dalam urusan dunia adalah dalam kehidupan manusia dan perkembangan manusia yang kemajuannya yang pasti berbeda takhtalifu fi kulli zaman. Pasti berbeda di setiap masa dan tempat. Kita nggak sama dengan Arab ya, kita nggak sama dengan orang Amerika dengan kondisi di Amerika gitu kan, dan kita nggak sama dengan masa lalu, gitu kan? Wah, ini umur jaizah. Jadi kalau perkara ini adalah baik, boleh, gitu kan? Sama sekali tidak dilarang, kan? Jaizah fi'lan. Ya, contohnya banyak ya. Sampai sekarang pun kita merasakan betul yang baru-baru kan, nggak ada di zaman orang tua dulu kan.
kita belajar pakai begini, nggak ada dulu kan. Kita pakai HP, kita menggunakan ini, banyak sekali, tidak terhitung lah. Nggak ada zaman Nabi. Nabi hanya nggak ada pesawat, nggak ada HP zaman Nabi. Apakah bid'ah? Memang bid'ah, tapi nggak dilarang, boleh. Ini sesuatu yang baru juga. Jadi jangan sampai ada orang yang saklek gitu kan, pokoknya nggak mau, yang nggak dipakai oleh Nabi nggak mau. Ya. Ayo nggak mau naik motor, jalan aja jalan kaki dia. Nggak mau naik mobil, jalan kaki terus. Atau juga nggak mau pakai meja kalau makan, ya. Di bawah aja. Nabi nggak punya meja, nggak pakai meja. Gimana itu? Ini nggak tepat gitu kan. Mau kalau haji jalan kaki dari Indonesia ke Mekah gitu kan, atau naik onta gitu kan, nggak juga kan. Ada dan fil umur ad-dunyawiyah. Nah, al-qismu tsani muhdatsat fil umur ad-diniyah. Nah, ini yang bisa kita perhatikan, wal muhdatsat fil umur ad-diniyah yang masuk pada hadis ini kan, man ahdasa fi amrina adzan ya. Man ahdasa perkara yang baru, masih lingkupnya umum, fi amrina dalam urusan agama. Nah, ini menjadi khusus dilakukan oleh seseorang fil aqwal, baik dalam perkataan, wal a'mal pekerjaan, wal i'tiqad keyakinan. Wal bid'ah fil i'tiqadat fil i'tiqad minal bid'ah fil furu'. Sementara bid'ah dalam masalah keyakinan itu lebih buruk daripada bid'ah dalam segala hal yang buruk. Apa bid'ah yang dalam bentuk i'tiqad? Ya. Orang musyrik itu bid'ah. Orang kafir itu bid'ah. Ini adalah i'tiqad ya. Kenapa disebut orang musyrik bid'ah? Karena Allah tidak perintahkan itu. Nabi tidak perintahkan, berarti yang tidak ada di masa Nabi bukan berarti memang sesuatu yang tidak dilarang itu kan. Tapi ada yang dilarang oleh Nabi yaitu musyrik. Ya. Berarti sesuatu yang baru dilakukan oleh orang musyrik. Mungkin orang mengatakan dulu ada, ya memang ada, tapi dilarang. Berarti dia dalam bid'ah. Bid'ah yang paling buruk adalah dalam masalah keyakinan, kan? Ini lebih buruk daripada bid'ah yang terkait dengan buruk. Wa qad ittafaqa ulama rahimahumullah ya annal ibadah la tasil ila idastama ila jama'at amrayn. Ya, para ulama sepakat gitu kan bahwa ibadah itu tidak akan sah ya kecuali memiliki dua syarat ya atau berpadu dua perkara ya. Awaluhuma al-ikhlas. Yang pertama adalah keikhlasan. Ini lillah ya. Sebagaimana yang kita tahu dalam ayat dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian kehidupan untuk menguji kalian siapa terbaik amal. Nah, kalimat ahsanu amala itu adalah ya, perbuatan yang mengandung dua perkara. Ya. Pertama adalah ikhlas ya, lillahi ta'ala. Yang kedua ya ittiba'u min sunnati Rasulillah SAW. Ya, mengikuti sunnah Nabi. Ya, mengikuti syariat Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini harus terkumpul dulunya. Ya, harus terkumpul. Ya. Kalau salah satunya hilang, berarti nggak sah. Contoh, ya, misalkan ada orang yang ibadahnya mengikuti sunnah Nabi. Ya, pokoknya nggak pernah ya tertinggal sunnah Nabi. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti, dilakukan, tapi nggak ikhlas. Ya, percuma, nggak akan diterima oleh Allah. Ya. Atau ada orang yang ya, ikhlas dalam segala perbuatan. Ya. Tapi nggak sesuai dengan hadis Nabi. Ya. Contohnya nggak mungkin orang yang puasa. Ya. Puasanya tiap hari, ikhlas dia tuh puasa tiap hari. Nggak pernah lepas dari puasa tiap hari. Di luar Ramadan ya, kalau Ramadan tiap hari. Pokoknya sepanjang masa dia puasa. Kira-kira diterima nggak? Nggak sesuai. Ya. Nabi tidak perintahkan puasa tiap hari. Bahkan Nabi pernah ya berjumpa dengan sahabat yang berikrar ingin berpuasa setiap hari karena merasa perbuatannya tidak ya sesuai tidak sama dengan Nabi ya, maksudnya tidak Nabi SAW melakukan itu dia tidak bisa melakukannya, hanya udah pokoknya saya puasa setiap hari. Nah, dilarang oleh Nabi. Maka kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang nggak suka dengan sunnahku adalah begini begitu kan tuh.
maka bukanlah bagian daripada aku. Yang terbaik adalah kalau ingin berpuasa bukan tiap hari, tapi puasa sehari, bukan sehari. Itulah puasa Nabi Daud. Silakan. Padahal Nabi juga sudah mengatakan orang yang berpuasa sehari puasa ringan itu boleh, atau puasa hari Kamis, hari Senin dan Kamis boleh, ya. Atau minimal puasa di hari Ayyamul Bid. Ya. Ayyamul Bid tadi di pertengahan bulan Hijriyah. Itu udah cukup sebenarnya. Kalau dihitung dari pahala, 3 hari berpuasa itu kan dikali 30 ya. Berarti 30, dikali ya 30, berarti 30 hari ya. 3 hari kali 30 kan, 30 hari ya. Dikali 10 ya, setiap hari itu digaji 10 kali lipat ya. Berarti 30. Sudah cukup sebenarnya. Minimal itu kalau memang mau berpuasa yang minimal ya. Kalau mau semangat bukan tiap hari, tapi sehari puasa, sehari tidak. Itu selang. Ya, kalaupun ikhlas dia, tapi tidak sesuai dengan Rasul, nggak akan diterima. Wal bid'atu hiya ihdatsun fid din ma laysa minhu bidalilin qur'aniyyin au hadisin nabawiyyin. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama yang bukan ya ada dalilnya baik dari Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada idan. Aqwal ulama ya anil bid'ah, tanggapan ulama ya tentang bid'ah ya. Al bid'atu ma ahdatsa mimma la aslalahu fi syar'i yadullu alaihi. Wa amma ma kana lahu aslun min syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Bid'ah itu hal yang baru yang tidak ada dasarnya dalam syariat ya. Yang menjadi dalil akan hal itu, tapi yang memiliki syariat dasarnya bukanlah bid'ah. Kira-kira apa contohnya ya? Masalah tahlil. Orang seringkali mengatakan tahlil itu bid'ah. Tahlil untuk orang mati, ya. Tahlil untuk orang yang sedang sakaratul maut, ya. Atau baca Quran, ya, untuk orang meninggal. Boleh nggak? Kira-kira gimana tanggapannya? Boleh nggak? Tahlilan untuk orang meninggal, ya, atau baca Quran untuk orang meninggal. Yasinan untuk orang meninggal. Kira-kira boleh nggak? Bid'ah nggak itu? Enggak. Boleh. Enggak, Ustaz. Enggak bid'ah. Apa dalilnya? Yang tadi Ustaz katakan. Itu cabangnya Ustaz. Iya, itu cabangnya ya. Ya. Mengenai bagaimana caranya itu dipersilakan itu kan. Kan orang meninggal itu bahkan membutuhkan kita, membutuhkan orang yang masih hidup. Doakan mereka. Bacakan ayat-ayat yang mudah-mudahan dengan kita baca ayat Allah menerima doa kita, akhirnya sampai kepada mereka, ya. Bukan yang tiba-tiba bid'ah, gitu kan? Kadang begitu kan, pakai tasbih ya, tasbih bid'ah. Nabi nggak pakai tasbih, cukup pakai tangan jari-jari kan. Ada tasbih yang gede, ada kecil, yang bagus. Itu kan masalah apa namanya? Masalah cara aja, gitu kan? Mau bid'ah enggak, bukan masalah, gitu kan? Tapi yang masalah adalah orang yang menggunakan itu nanti dikatakan wajib, itu berarti yang beda. Yang nggak boleh begitu kan, mewajibkan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Nabi. Qala Ibnu Arabi, laisat al bid'ah wal muhdas madmumaini bilafdin bid'atin wa muhdasin wala ma'nahuma. Wa innama yudhammu minal bid'ah ma yukhalifu sunnah wa yudhammu minal muhdasat ma da'a ila dolalah. Ya. Ibnu Arabi mengatakan bukanlah bid'ah dan hal yang baru itu tercela. Ya. Bukanlah tercela karena lafaznya itu. Lafaz bid'ah atau muhdas dan yang semakna dengan itu ya. Namun yang dicela adalah baru bid'ah itu ma yukhalifu sunnah, yang bertentangan dengan sunnah. Dan juga dicela dalam masalah yang baru-baru itu yang mengajak pada kesesatan. Ini yang nggak boleh kan, ma yukhalifu sunnah. Ya. Kayak tadi kan yukhalifu sunnah kan orang yang puasanya tiap hari, nggak boleh yukhalifu sunnah namanya. Nabi sendiri nggak pernah begitu. Kecuali kalau ada munasabah Nabi, ya ada juga pernah Nabi Aisyah, beliau di akhir hayatnya yang menjelang meninggal itu puasa Sya'ban
tiap hari. Walaupun itu adalah ya sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang tidak dijadikan dalil, kan? Ya. Karena Nabi SAW ingin menghadapi puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, kan? Atau juga hal-hal yang disebutkan ya terkait dengan misalkan Nabi mewajibkan nawafil, mewajibkan qiyamul lail ya, yaitu nafilah, yaitu sholat sholat tahajud ya. Sementara kita bukan wajib tapi sunnah. Nah, kalau apalagi sampai mengajak pada yang sesat. Qala Imam Nawawi al-bid'ah ya ihdas ma lam yakun fi ahdi Rasulillah wa hiya munqasamah ila hasanatin wa qabihatin. Jadi kata Imam Nawawi, bid'ah itu adalah hal yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Tapi terbagi dua, ada yang hasanah, ada yang qabihah. Kira-kira gimana nih? Apa pendapatnya nih? Kok bisa ada yang baik, ada yang buruk? Contoh apa yang baik? Tidak ada yang hasanah ini. Saya ungkapan Umar bin Khattab ya, di saat beliau akhirnya menyatukan pelaksanaan sholat tarawih. Awalnya di zaman Nabi sholat tarawih dilaksanakan berjamaah ya, tapi nggak lama, cuma beberapa hari. Ada mengatakan 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Setelah itu dilarang. Sampai akhir hayat Nabi, sholat tarawih itu tidak berjamaah. Bahkan juga di masa Abu Bakar tidak berjamaah. Seiring perjalanan, ya, ketika di zaman Umar pelaksanaan ibadah itu sholat tarawih itu terjadi gaduh, ya. Bukan kegaduhan yang tidak baik, tapi kegaduhan yang baik, yaitu ya, pelaksanaan sholat tarawih masing-masing. Yang lain satu masjid, ya, qiyam Ramadan itu kan, atau sholat tarawih, satu bersuara di pojokan sana, yang satu lagi di tengah bersuara juga, di pojokan kirinya juga bersuara, ya. Jadi gaduh dalam pelaksanaannya, gitu kan. Akhirnya Umar berinisiatif, kalau disatukan gimana dengan satu imam saja. Akhirnya dilaksanakan oleh sahabat. Ya. Maka imam pertama adalah Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadilah dia imam untuk pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan saat itu. Dan sampai sekarang ya, dilaksanakan. Apakah bid'ah? Di zaman Nabi nggak ada. Enggak. Betul bid'ah, tapi hasanah. Ya. Maka kata Umar, sebaik-baik bid'ah adalah hadhi. Ya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya, yaitu bagaimana menyatukan. Termasuk juga bid'ah hasanah adalah pengumpulan atau pencetakan, ya. Kalau sekarang pencetakan Al-Qur'an dicetak, ya nggak ada zaman Nabi cetak, tapi hasanah. Yang qabihah gimana? Ya kalau ya kayak qabihah itulah yang perbuatan jahat, perbuatan buruk ya yang dilakukan itu adalah yang qabihah. Wakila al-bid'ah munqasama ila wajibah wa muharramah wa mandubah wa makruha wa mubahah. Ya. Jadi bid'ah itu terbagi 5 ya. Ada yang menjadi wajib ya. Fal bid'ah wajibah karena bil adillah lirad ala ahli firaq wa dhalah wa ta'ala min nahwi al-mufhim lil kitab wa sunnah. Al-mufahim ya atau mufaham bid'ah yang wajib. Misalkan bagaimana kita membuat dalil-dalil untuk ya, membantah mereka-mereka yang sesat. Ya, menggunakan dalil. Ya. Artinya berdebat itu kan. Berdebat kan semuanya dilarang. Ya. Berdebat itu ya sebenarnya ya, kalau bisa ditinggalkan. Ya. Tapi berdebat untuk orang yang sedang ya, atau bergerak dalam kesesatan, ahli firaq, ya, maka jadi wajib bagi kita. Ya. Setiap orang, ya, bukan setiap orang ya, ada satu kelompok yang bisa ya kan fardhu kifayah ya. Ya, satu orang dalam satu kaum bisa menjadi pelakunya seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik ya. Dia kan berdebat dengan setiap orang berdebat dengan pasti kalah gitu kan. Dan itu menjadi wajib bagi dia ya. Atau dalam satu kelompok ada seorang yang menjadi orang yang melakukan seperti itu. Kalau di kita ada namanya Abu Dedat ya. Ada juga yang mantan-mantan pendeta itu kan, mereka betul-betul yang hafal Al-Quran dan juga hafal Injil kan, kupas itu kan. Ada juga belajar ilmu nahu ya,
ilmu nahwu itu wajib jadinya kalau kita ingin mempelajari Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Karena ilmu nahwu sorob bahasa lah, bahasa Arab. Kalau kita ingin menjadi seorang mufasir atau yang paham dengan Al-Quran dan hadis, maka kewajiban adalah untuk belajar itu tersebut. Wa amal bid'ah al-mandubah ka'ihdasi ya, nahwi ribatin ya, wa madrasatin wa kul ihsan lam yakun fi sirril awal ya. Bid'ah yang sunnah ya atau yang boleh adalah sesuatu yang baru seperti adanya apa? Kalau kita kan ada kumpulan-kumpulan ya, ada paguyuban, ya persatuan ini, persatuan itu kan, itu namanya ribat. Ya, apalagi kalau di perantauan ya. Kalau dulu saya waktu di masjid itu ada namanya KPJ ya, pelajar ke kelompok atau keluarga pelajar Jakarta ya. Nah, setiap daerah berkelompok gitu kan. Ya kira-kira boleh nggak? Dulu nggak ada zaman Nabi kelompok-kelompok ya. Memang ada si Ansor dan Muhajirin, tapi kan itu karena memang sesuai dengan kesukuan atau dengan kondisi asal daerah ya. Wa madrasah ya, adanya madrasah nggak ada zaman Nabi, sekolah ini sekolah itu dari TK ya, atau ada sebelumnya kalau sekarang sampai ada namanya usia dini ya, PAUD ya, ada PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah sampai nanti profesor. Nggak ada zaman Nabi nggak dijuluki apa, bukan profesor Nabi istilahnya ya, nggak ada namanya titel-titel itu kan ya, nggak ada Doktor Umar bin Khattab ya, nggak ada Doktor Abu Bakar, nggak ada Profesor Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada, cukup julukannya adalah Nabi. Nggak ada madrasah seperti itu kan. Wa kul ihsanin lam yakun fi sadril awal, dan setiap ya hal yang memang tidak ada di masa awal. Ya. Setiap kebaikan di masa awal tidak ada di masa awal itu insya Allah mandubah. Semua kebaikan. Ya. Yang penting tidak melanggar syariat kan. Di masa baik melanggar syariat kan. Wa amma al bid'ah al makruha kazakhrafati al masajid wartifai al mabani fil maqabir. Jadi dianggap makruh ya. Ya istilahnya kalau makruh itu apa sih? Apakah menjadi daya tarik atau menjadi orang suka atau tidak gitu kan? Kadang hiasan-hiasan yang berlebihan lah gitu kan? Ya hiasan yang berlebihan di masjid-masjid atau juga membuat bangunan di kuburan. Ya. Terus juga al-bid'ah al-mubahah katawasu bilazizil ma'akil wal masyari wasiyab. Ya, bid'ah yang mubah, yang boleh-boleh saja itu istilahnya senang ya dengan makanan-makanan yang enak kan. Tawasu ya, kalau sekarang kan ya, kuliner itu banyak banget ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja kan? Untuk mendapatkan kenikmatan ya. Wal masyari minuman, ya, sekarang banyak kali minuman model ya. Minuman ini, minum itu ya. Tidak terhitung lah ya. Orang suka-suka lah. Dan itu pakaian. Nah ini kan yang haram mana? Yang haram tentunya jelas saya ya haram, tidak yang haromah ya. Kalau Imam Syafi'i al bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmudah wa ma khalafa sunnah fa huwa mazmumah. Ya, jadi Muhammad mengatakan bid'ah itu dua jenis ya. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah itulah mahmudah. Yang menyimpang dari sunnah itulah mazmumah. Al-fawaid ya. Faedah yang bisa kita ambil, an-dina mabnahu ala syar'i. Din itu, agama itu harus berdasarkan sesuai syariat ya. Atau yang ada dalamnya ya amal-amal itu. Anakku lama uhdisa fiddin mimma lam ya'dan bihillah batilun mardud. Bahwa setiap bid'ah dalam masalah urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul, batil mardud. Tertolak dan tidak mendapatkan ganjaran ya. Tadi kan ada dina alladzi syara'ahu Allah maqbulun inda subhanahu. Agama yang sesuai syariat itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an anna kullama wafaqa asyar Allah minal ibadat wal uqud as-sahihun. Ya.
Wa kullu ma khalafahu batilun. Semua yang disepakati syariat Allah baik dengan ibadah, transaksi yang benar adalah yang sesuai ya, atau diterima. Wa kullu ma khalafahu batil. Semua yang tidak sesuai atau yang menyimpang maka disebut batil. Umumul hadis yadullu ala butlani kulli sholatin wa kulli siyamin manhiyun anhu wa butlanu kullu aqdin manhiyun anhu. Ya, umumnya hadis ini adalah menunjukkan ya tidak diterimanya atau tidak sahnya setiap sholat atau setiap puasa yang dilarang. Ya. Atau batilnya setiap transaksi yang dilarang. Pokoknya yang dilarang ya. Ya pastilah kalau dilarang kan tertolak ya atau tidak diterima. Ya, tadi kan atau puasa sholat katakan. Sholat yang dilarang kapan? Ya, habis sholat subuh kan nggak boleh sholat ya. Atau menjelang maghrib ya nggak boleh sholat gitu kan. Kalau dilarang dilaksanakan maka batil. As-sadis anna kullal bid'ah al-i'tiqadiyah wal amaliyah batilah ka bid'atut ta'til ya wal irja wa nafil qadar wa takfir fi sunub wal ibadat al-bid'iyah ya. Setiap bid'ah keyakinan ya dan amaliyah perbuatan batil seperti ta'til ya. Wal irja ya. Apa itu? Ta'til itu menyepelekan ya. Atau juga ada apa namanya di dalam kelompok itu ar-roja ya, murji'ah ya. Murji'ah, kelompok murji'ah kan. Murji'ah itu kan orang yang berpangku kepada takdir ya. Pokoknya kita yang berbuat ya udah takdir Allah ya. Sudah takdir Allah kita nggak bergerak ya. Murji'ah, irja. Wa nafil qadar, ada juga yang menafikan takdir. Pokoknya kita dalam segala apa amal itu ya ada usaha kita bukan takdir Allah gitu. Nah ini qadariyah namanya. Tidak mau beriman kepada takdir ya. Dan wa takfir di zunub ya dan pengingkaran atau itu penafian atau penghapusan ya dosa-dosa ya dengan uang ya yang dilakukan oleh ahli Nasara ya wal Yahud ya. Wal ibadat al-bidaiyah yang lain. Tsumma sabian butlanu kullu syartin wa sulihin yahullu haraman au yahrumu yuharrimu halalan. Ya setiap syarat atau setiap kesepakatan ya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu adalah ya batil atau bid'ah. Ya. Kama qala ta'ala maka min syartin laisa fi kitabillah wa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak berdasarkan kitab Allah batil meskipun syaratnya ada 100 ya. Kan dalam hadis dikatakan ya al-mu'min ala syurutihim. Orang beriman itu mengikuti syarat-syarat yang ada yang sepakati. Tapi harus sesuai dengan kitab Allah. Maksudnya ada dasarnya itu. Benar tidak? Ya kalau menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal nggak bisa. Ya. Jadi, mending ikuti aturan ya. Contohnya lah ya. Contohnya apa? Orang yang kerja itu kan nggak boleh pakai jilbab kan bagi kaum wanita. Nah, ini syarat. Syaratnya adalah tidak boleh pakai jilbab. Ya. Nah, harus menutup aurat kan kalau wanita kan. Nah ini syaratnya batil karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya. Mencaratkan pekerja wanita harus pakai nggak boleh pakai jilbab, kan? Atau pakai ya, kan ada ya di lembaga itu pakai roknya itu yang sampai lutut ya tinggi, kan? Istilahnya rok mini, nah ini syaratnya batal, kan? Nggak bisa meskipun ada ribuan syarat gitu kan kalau ditambah nggak boleh. Ini namanya batil. Kalau mungkin memang ya kalau mau terus bersikeras saja seorang wanita tidak mau membuka jilbab pakai menggunakan salah satu sekolah juga gitu kan. Ini masyarakat kita negeri yang mayoritas tapi ada sekolah-sekolah yang memang di situ minoritas muslimnya hanya ya, dalam sekolah tidak boleh wanita yang pakai jilbab. Katanya ini dasarnya itu kan syarat ini atau aturan ini. Ya di antara syarat itu namanya juga aturan ya. Aturannya begitu, nggak boleh juga.
Terus juga al-isyarah ila wukul bidah, ya. Di sini menunjukkan tentang adanya bid'ah yang mungkin dilakukan oleh setiap orang. Anan nahi yaqtadil fasad, larangan ini menunjukkan rusaknya perbuatan. Anak hukmal hakim la yughayyiru ma yadullu alai syara' fil batin. Ya, bahwa hukum ketentuan hakim ya tidak merubah apa yang menunjukkan syariat dalam urusan batin. Ya. Artinya yang zahir ya, yang zahir itu adalah hukum yang ditetapkan. Kalau yang batinnya kan nggak diketahui. Kayak kondisi yang sekarang ada ya di dalam menegakkan hukum itu, ya ketika ada orang sebelah yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan korupsi misalkan, katanya nggak ada niat untuk melakukan kerugian itu kan, ya sehingga akhirnya urusan batinnya itu dihukum, tentang zahirnya nggak dihukum. Nah ini salah ya. Ada juga di lain pihak ada kelompok atau orang yang memang tidak disuka oleh pemerintahan, ya, akhirnya dihukum dia. Katanya ada niat untuk melakukan korupsi. Ya. Bagaimana tuh kan? Jadi urusan batin itu nggak bisa ditebak. Ya. Urusan batin itu nggak bisa dinilai. Yang jelas adalah zahirnya. Dia melakukan ini, dihukum. Apapun niatnya, nggak ada urusan. Niat itu urusan dia dengan Allah. Tsumma anna min anwa'i uqubat adzunub hubutul amal wa fawatul maqsud. Di antara bagian ukubah ya, hukuman dosa adalah ya perkubut ya, sia-sianya amal dan hilangnya tujuan. Itulah diantara ya, akibat yang akan terjadi dari perbuatan dosa. Ya. Damu man yahdusu fiddin, ya, celaan bagi orang yang melakukan tindakan-tindakan baru dalam urusan agama ya, atau menciptakan sesuatu yang baru ya. An-nadina laisa birra'i wal istihsan. Agama itu tidak boleh tok menggunakan akal dan istihsan itu kan tersirat ya baik gitu. Enggak ya. Iya dalilnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan. Bukan masalah pendapat ya, masalah ini, masalah itu kan. Al-isyar ila kamuluddin, ini juga di sini mengisyaratkan bahwa agama itu sudah sempurna, tidak boleh lagi ada dilakukan hal-hal baru. Baik, hadi dan may ta'alaku bi al-hadisi al-khamis alladhi ma'ana ya. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Ya. Baki ya. Min su'alin min kunna tafadhali. Ladaya soal Ustadz. Tafadhol. Kalau tadi kan tahlilan itu bukan termasuk bid'ah Ustadz, tapi kalau di kampung anak, si keluarga mayit yang mengadakan tahlilan Ya. itu harus ngasih bingkisan makanan Ustadz yang datang tahlilan itu. Dan itu tuh perlu biaya yang banyak yang bisa memberatkan si keluarga mayit itu, karena yang datang tahlilan kan gak mungkin 10 orang doang ya Ustadz. Dan yang Ana baca di hadis itu, Ya. sunahnya ini yang ziarah itu yang ngasih makanan ke keluarga mayit, tapi di sini tuh kayak kebalik Ustadz, kan kalau nggak ngasih tuh kayak aib gitu Ustadz, malu gitu. Menurut Ustadz itu bid'ah nggak Ustadz? Ya, itu yang memang kadang salah kaprahnya ya. Tahlil ada sesuatu yang bukan bid'ah. Ya, bagus tahlil itu ketika ada orang meninggal mendoakan ya. Namun sayangnya memang pemahaman masyarakat itu seakan-akan kalau tahlil ada makanan ya. Ada tahlil, ada bingkisan yang akan dibawa. Nah, ini yang menjadi ya, yang salah gitu kan. Bahkan akhirnya kalau dikatakan wajib, hal itu menjadi bid'ah. Nah, mengatakan wajib tahlil lalu di dalamnya ada harus ini, harus itu. Nah, itu yang seharusnya memang tadi seperti tadi disampaikan ya kan. Ya, seharusnya terbalik gitu kan. Seharusnya yang datang membawa bingkisan, yang datang bawa makanan, ya nanti setelah itu ya dia memberikan kepada yang sedang tertimpa musibah, dengan bukan dibalik ya. Jadi yang tertimpa musibah nanti menyediakan makan ya. Kan khawatir gini ya, khawatirnya kalau misalkan yang meninggal itu seorang bapak ya, dia punya warisan ya, akhirnya dilaksanakanlah selama 7 hari ya, atau 3 hari paling minim kan, harus begini, harus begitu, disediakan makanan, terus juga ada bingkisan dibawa kan, kalau sekarang sembako kan. Nah yang digunakan harta warisan. Ya kan belum dibagi-bagi kan, berarti kan belum sempat bagi-bagi. Yang ditinggal orang tuanya harta itu, dia sementara dia punya anak, anaknya mungkin 4 ya.
anaknya masih kecil, yang harus dibagi kan, yang harus adil kan. Nah, ketika digunakan harta itu untuk dibagi orang jadi haram. Kenapa? Itu harta warisan, ya, haknya anak-anak. Belum tentu anak-anaknya tahu atau rela kan dibagi-bagi. Ya, masih mending kalau banyak, kalau dikit habis atau lagi sampai utang ya. Masa orang sudah ditimpa musibah harus berhutang ya karena ingin menyuguhkan ya makanan-makanan. Nah, ini yang nggak boleh, seharusnya ya bersimpati lah ya. Jadi tidak mesti. Kalaupun nggak ada tahlil nggak apa-apa kan. Kalaupun ada tahlil jangan sampai membebani, justru meringankan tuan rumah. Yang sampai begini aja mungkin masyarakat kan, misalnya sampai ibu atau bapak keluarga yang tinggal, ya tahlilan silakan, yang nanggung nanti RT atau RW kan. Pokoknya nggak usah nggak usah sibuk-sibuk ya. Itu seharusnya masyarakat. Tapi kan sekarang memang orang jadikan kayak tempat kesempatan ini kan, kalau orang meninggal, 3 hari nih makan gratis kan, atau 3 hari dapat sembako ya. Apalagi nanti 7 hari, ada lagi nanti 25, ada 40, ada yang 100, ada lagi haul kan. Terus begitu aja, tiap hari dicari begitu. Jadi pekerjaan atau mencari nafkah istilahnya kan berbahaya. Nggak boleh yang situ, nggak bolehnya. Itu yang bid'ahnya nanti ya. Bid'ah yang mazmumahnya ya. Itu ya kira ya. Ustadz, jadi kalau menurut Ustadz lebih baik lebih baik melaksanakan itu tapi malu kalau nggak ngasih, atau lebih baik nggak usah sama sekali gitu Ustadz? Ya kalau mau diberani, kadang menentang masyarakat itu yang kadang juga salah gitu kan. Dianggap ini kan. Masyarakat udah terkungkung dengan itu, hanya orang kok meninggal kayak mati kucing ya. Kayak kucing mati, nggak diapa-apain gitu kan gitu. Jadi kalau nggak melaksanakan tahlil dicela, ya kalau melaksanakan terbeban gitu kan. Kira-kira gimana? Kalau yang berani nggak usah tahlil nggak apa-apa. Ya cukuplah keluarga besar ya, mungkin keluarga yang sama-sama tahu lah kan itu kan kondisi, ya kumpul untuk berdoa itu kan. Nggak dicela juga, nggak tercela juga untuk tidak melaksanakan tahlil kan, yang penting doa-doa masing-masing kan, bukan kumpulnya ya. Kan kalau kumpul itu kan gini, mungkin ya menurut saya itu kan, kenapa kok akhirnya ada tahlil itu, karena ketika orang takziah itu kadang-kadang orang bukan takziah untuk mendoakan tapi ngobrol ya. Makanya akhirnya kan diarahkan itu, udah kalau kumpul ya tahlil gitu kan, bukan ngobrol. Seringkali kan orang ketika meninggal jadi reuni ya, wah ya lama nggak ketemu ya gitu kan, ini kawan kita meninggal nih ya, teman SMP ya, teman SD kan, jadi reuni di situ, ngobrol tentang masa-masa lalu kan, bukannya malah mendoakan ya, bukan berzikir malah ya itu kan. Akhirnya kan makanya diarahkan oleh ulama, ya udah kalau kumpul tahlil, jangan cerita-cerita, maksud cerita nantilah gitu kan, bukan belakangan ya kan. Nah, ini karena kumpul, masa sih nggak dikasih minum, nggak dikasih minum awalnya kan, terus masa nggak dikasih makan, kasih makan, lama-lama jadi kebiasaan, bukan masa kebiasaan, dia terbebani juga oleh yang ditinggal ya. Ya kalau menurut saya sih, ya, kalau di dulu sini ya, di daerah saya itu kan di Al-Hikmah itu, dulu begitu juga, dulu saya masa kecil paling suka juga kalau ada orang meninggal itu, wah makan nasi ini kan, nasi uduk, akhirnya lama-lama hilang ya. Ada seorang ustadz yang pulang dari Saudi itu, akhirnya beliau berinisiatif untuk pelan-pelan ya, memang butuh waktu lama untuk menghilangkan tradisi ini. Akhirnya masyarakat paham, memang memahamkan masyarakat itu yang perlu pahamkan masyarakat bahwa yang namanya tahlilnya itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi ketika ada kumpul-kumpul jangan mengharap makanannya, tapi bagaimana kumpullah mendoakan orang yang meninggal ya. Kalaupun ada makanan, alhamdulillah. Kalau enggak usah dicela. Orang kok kumpul diundang gini gitu kan. Justru juga gini ya, masalah takziah itu kan nggak perlu diundang. Ya. Masalah takziah itu nggak perlu diundang. Ya, jadi orang tahlilnya itu, saya nggak diundang, nggak datang gitu kan. Bukan. Beda ya antara orang yang sedang mengadakan kenduri atau mengadakan pesta pernikahan dengan orang yang takziah, orang yang meninggal. Kalau orang yang kenduri, orang yang pernikahan itu memang harus datang kalau diundang, atau dia datang kalau diundang. Kalau nggak diundang jangan datang. Ya. Terus kalau yang takziah atau yang meninggal nggak usah diundang, boleh datang dia tanpa diundang, gitu kan? Jangan dibalik ya.
Dia nggak datang kalau nggak diundang, kalau takziah. Ya. Justru dia harus datang karena ini bagian daripada kewajiban kifayah seorang muslim kan, mendoakan. Tapi kalau orang yang lagi pesta nggak diundang datang, nah ini namanya haram. Haram kalau makan makanan di tempat yang dia tidak diundang ikut masuk ke dalamnya. Karena bukan bagiannya itu kan. Orang nggak diundang kok datang ya, numpang makan. Itu ya. Ada hal yang soalin akhir? Ustadz mau tanya. Ah, Tadi kan kata Ustadz yang tahlilan itu yang baca Quran itu nanti pahalanya itu untuk orang yang meninggal atau gimana ya Ustadz? Padahal kita pernah baca, pernah dengar kalau pahala itu untuk orang yang meninggal itu hanya yang bisa ngalir itu hanya anak yang soleh saja gitu Ustadz, bukan orang asing gitu Ustadz maksudnya. Hanya doa anak soleh saja yang diterima gitu katanya. Itu gimana ya Ustadz? Yang benar itu gimana? Apakah bisa doa orang asing gitu, bukan anak, nyampe ke orang yang meninggal, atau hanya doa anak yang soleh saja yang diterima Allah gitu Ustadz? Iya. Terus kalau ada dalam ayat ya di surat Al-Hasyr, itu kan ada doanya apa? Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kepada siapa tuh? Itu menunjukkan apa itu? Kalau ayatnya. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalilnya bahwa siapapun kita, seorang muslim hendaknya mendoakan saudaranya yang muslim. Bukan hanya untuk anak-anaknya. Anak-anaknya wajib. Kalau kita memang juga ya, dianggap ya wajib juga sebenarnya, gitu kan? Kewajiban kita adalah mendoakan orang yang meninggal. Karena itulah harapannya, gitu kan? Harapan orang meninggal. Ya. Dan kita dapat pahala dari kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Mereka mengharapkan betul, terutama anak-anaknya, keluarganya ya. Tapi orang lain pun juga bisa. Dalil tadi dalam surat Al-Asr itu kan, ya Allah ampunilah kami dan juga orang-orang yang sudah mendahului kami, yang mereka meninggal dalam beriman gitu. Jadi nggak masalah ya. Artinya kita juga diperintahkan untuk mendoakan orang-orang saudara-saudara kita yang kita nggak kenal ya. Kalau di hari Jumat kan khotib itu selalu mengatakan apa? Selalu membaca doa ya. Allahumma ighfir lana wa ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya kan. Ya Allah ampunilah kaum mukmin laki-laki dan perempuan, muslim yang laki-laki dan perempuan yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, jadi nggak masalah ya, atau tidak menjadi pengkhususan ya, doa itu hanya untuk anak-anak. Ya, kalau anak-anak itu pasti sampai, kalau orang lain nggak sampai, enggak. Siapapun yang mendoakan, yang dikenal atau tidak, antum atau kalian misalkan kan, kalau kalian memang ingin mendapatkan pahala dari Allah, doakanlah orang-orang yang sudah meninggal, baik yang kalian kenal atau tidak. Mungkin kalau yang kenal sebutkan. Siapa? Guru saya, nama si Fulana. Guru saya ya dulu yang sejak kecil saya dibimbing ya, sehingga dengan guru saya dia bisa atau saya bisa baca Quran ya. Dan terus begitu, doakan aja orang-orang yang memang dulu memiliki peran ya dalam diri kita, hidup kita, agar dia mendapatkan pahalanya ya, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah ketika sudah meninggal ya, namun saat hidupnya berperan ya, memberikan sumbangsih juga kebaikan untuk kita. Jadi memang al-hadis disebutkan kan, waladun soliyat ulahu, itu bukan berarti khusus ya, tapi bisa umum. Walad solih itu kan bisa dikatakan, bagaimana dengan anak orang-orang yang menikah tapi tidak diberikan anak? Kira-kira bagaimana? Dia terputus nggak tuh anak kalau dia misalkan nggak punya anak? Berarti nggak bisa didoakan kalau anaknya. Bisa saja dia ketika dia tidak punya anak ya, dia divonis memang tidak bisa punya anak ya, berkeluarga, akhirnya dia memungut anak ya, artinya dia mengasuh anak ya, diambil dari panti asuhan ya, diambil mungkin dari orang yang punya anak tapi nggak sanggup, misalkan anaknya ada 5 tapi mungkin kondisi miskin, akhirnya satu anak diberikan ke saudaranya yang tidak punya anak atau teman tetangga yang tidak punya anak. Udah nih,
saya serahkan ya, walaupun memang tidak bisa keluar dari nasab itu kan, tapi dalam bimbingan dibimbing oleh orang tersebut ya. Nah, kira-kira ini menjadi anak waladun soleh nggak kepada orang yang mengasuhnya, bukan yang langsung ya, bukan asli. Termasuk waladun soleh juga, nanti akan doanya anak ini untuk orang yang misalkan nanti yang tidak bisa punya anak itu meninggal karena sampai dewasa diasuh oleh orang tua ini sampai, termasuk juga waladun soleh wajadullah. Jadi waladun itu tidak mutlak anak keturunan kan, tapi anak angkat pun bisa dapat. Ada wallahu alam. Al-akhar wujud? Nah, yakfi. Baik, idza kana ya ma indakuna soal ya. Faidan ya azunu fahimtuna jami'an ya min hadzal hadis. Hadza huwal hadis ya min aqsaril hadis ya. Man ahdasa fi amrin hadza fa huwa raddun ya. Ya marrah wahida antum au antuna taqra atau taqra'ina ya insyaallah ya hafiztum ya. Kali baca insyaallah hafal kan. Ya. Karena hadisnya pendek. Ya. Baik, insyaallah nuwasil di waktu akhir an dirasatul hadis ya. Saya akan coba nanti membuat resumenya ya atau PPT atau juga ringkasannya itu kan nanti saya serahkan atau saya kirimkan seperti kemarin ya agar kalian bisa membaca lebih dahulu dan mungkin kalau mau di print itu dicoret-coret ya dengan penjelasan makna-makna bisa dipahami. Baik, jazakumullahu khairan ala husni ismaikum wa syarikus sunnah fi hadhihi al-kuliah ya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan taniyan wa naktafi ya darsana wa kuliatana bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika ada itu yang dipegang. Zakar semua ini baru mana?